Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara like, share, and subscribe. Dan alhamdulillah sekarang saya tidak sendiri. Di samping saya ada satu teman saya, teman kuliah. Dan alhamdulillah kami berdua berkuliah di program studi pendidikan agama Islam semester 4. Nah, sekarang kita akan sharing apa yang dirasakan dan didapatkan selama berkuliah 4 semester di program studi pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya perkenankan teman saya untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Rezeki. Saya temannya Afina. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman sudah kenal nama kakak yang di samping ialah Anissa Tri Rezeki. Nah, Kak Anissa, saya ingin bertanya pada awal mulanya kenapa memilih berkuliah di Sambas, di IAIS Sambas, dan memilih program studi pendidikan agama Islam? Terima kasih Kak Afina. Semua sekolah atau tempat menuntut ilmu itu semuanya baik, tetapi tergantung lagi dengan kepribadian orangnya lagi. Mengapa saya memilih berkuliah di IAIS Sambas? Yang pertama yaitu jangkauan wilayahnya dekat, dan yang kedua yaitu mungkin ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak juga saya daftar di perguruan tinggi lainnya, tetapi Allah kuatkan hati saya dan berikan petunjuk kepada saya bahwa mungkin IAIS inilah pilihan yang terbaik dan bisa mengubah diri saya sendiri. Terima kasih Kak Anissa. Nah, setelah kita tahu bahwa alasan dari Kak Anissa memilih berkuliah di IAIS Sambas salah satunya ialah jangkauan wilayahnya yang dekat. Benar sekali. Lanjut. Nah, setelah itu bagaimana perasaan Kak Anissa Tri Rezeki ketika awal masuk kuliah dan mengambil program studi pendidikan agama Islam? Terima kasih Kak Afina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Afina. Mengapa saya memilih pendidikan agama Islam? Nah, jadi begini, saya sadar bahwa pendidikan agama Islam itu setiap orang harus wajib menuntutnya. Nah, untuk kita menjalankan kehidupan juga kita perlu yang namanya keimanan. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti perilaku kita akan berbeda. Nah, dengan saya bersekolah di IAIS dan mengambil jurusan PAI, saya merasa bahwa diri saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga saya mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, ketentraman hati saat saya berkuliah di pendidikan agama Islam. Karena apa? Yang pertama, setiap harinya saya selalu diingatkan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini ada. Nah, dan selalu mendekatkan dan mempunyai teman-teman yang selalu mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali teman-teman. Terima kasih Kak Anissa. Saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam juga sangat senang ketika memilih program studi pendidikan agama Islam. Selain yang disampaikan Kak Anissa tadi, karena PAI itu kan fakultasnya tarbiyah, yaitu keguruan. Nah, di situ kami diajarkan bagaimana menjadi seorang guru yang baik, yang profesional dan lain sebagainya. Dan ketika kami berkuliah di program studi pendidikan agama Islam, kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat, yang tentunya ternyata ketika menjadi seorang pendidik kita harus begini, dan ternyata siswa itu banyak macam karakternya yang kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Kita harus punya bagaimana metode, bagaimana pendekatan dengan mereka sehingga
ilmu yang kita sampaikan dapat tersampaikan dan dapat mereka implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya Kak Anissa Terrezeki. Nah, Kak Anissa ini merupakan salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi ya. Saya tahu karena saya satu kelas dengan dia dan alhamdulillah selama 4 semester Masya Allah IPK dia itu 4,00. Jadi ya, apa sih yang menjadi motivasi Kak Anissa Terrezeki sehingga sangat semangat dalam berkuliah dan bersungguh-sungguh dalam kuliah? Mohon untuk berbagi kepada kita semua sehingga nantinya kami dapat mengikut apa yang sudah didapatkan Kak Anissa Terrezeki. Terima kasih Kak Afina. Saya ingin bercerita, awal-awalnya saya merasa tidak yakin kalau saya ini bisa berkuliah di pendidikan agama Islam. Karena apa? Background saya ini berasal dari sekolah umum yang tidak menjuru ke agama. Nah, di pendidikan agama Islam ini kan lebih menjuru ke pendidikan agamanya. Nah, kita juga belajar sosial, tetapi yang lebih ditekankan adalah nilai keagamaan. Saya merasa bahwa diri saya ini jauh dari teman-teman saya karena background teman-teman saya ini kan kebanyakan dari agama, dari pendidikan agama yang mungkin SD, SMP, SMA-nya itu backgroundnya agama. Nah, tetapi itu tidak membuat saya patah semangat. Di sini saya lebih yakin bahwa usaha, doa, dan ikhtiar itu pasti tidak akan sia-sia. Nah, yang pertama saya betulkan terlebih dahulu niat hati saya. Nah, saya berniat untuk kuliah di IAIS dan mengambil prodi pendidikan agama Islam ini untuk mengambil ilmunya, karena saya sebelumnya mungkin kurang mendalami agama Islam dan sampai sekarang pun masih ilmu saya pun masih kurang mengenai agama. Nah, tetapi tidak salahnya kalau saya lebih mendalami lagi. Nah, lalu saya berusaha mengejar yang mungkin sudah dicapai oleh teman-teman saya. Mungkin yang pertama saya tidak mengetahui apa itu arti iman dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya belajar otodidak, belajar sendiri, belajar di rumah. Karena saya tahu ibaratnya seperti ini, teman-teman saya sudah ada di Sambas, tetapi saya masih berada di Sekura. Nah, seperti itu. Jadi tetapi saya tidak patah semangat, saya terus belajar, berdoa, serta membetulkan niat hati saya agar segala apa yang kita jalani ini terasa lebih ikhlas, damai, tentram, dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan ketika kita berkuliah. Nah, karena kan banyak sekali keluhan-keluhan dari mahasiswa bahwa berkuliah ini membosankan, kuliah ini menghabiskan biaya dan berpikiran bahwa kuliah ini banyak bebannya. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya pemikiran itu sangat salah. Ketika kita mengubah niat kita ini dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, nah, di situ akan datang rasa keikhlasan hati ketika kita menuntut ilmu, sehingga tidak ada rasa keterpaksaan, tidak ada rasa berat hati, tidak ada rasa menganggap bahwa kuliah ini kunci dari permasalahan. Tidak seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, teman-teman sudah dengar sendiri bahwa ketika kita merasa ibaratnya jauh dari teman-teman kita, misalnya dari segi prestasi dan lain sebagainya, itu tidak pantas untuk mematahkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita masih ada kesempatan untuk berdoa, berusaha, dan ikhtiar. Maka lakukan ketiga ini lalu bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Yang terbaik insya Allah, Allah telah membungkus kehidupan kita dengan indah. Maka nanti kita akan menemukan keindahan-keindahan tersebut tergantung hati kita. Apakah kita ikhlas, apakah niat kita ini menuntut ilmu baik, dan lain sebagainya. Yang terpenting ialah perbaiki niat dan ikhlaskan hati, bahwa
Segala ketetapan yang hadir dalam kehidupan kita itulah garis-garis rangkaian kehidupan kita, dan semua dari itu pasti ada hikmahnya, teman-teman. Nah, setelah kita mendengar apa yang disampaikan Kak Anissa Rezeki, sekarang saya ingin bertanya lagi. Setelah 4 semester dan sebentar lagi kita kan akan UAS ya, bentar lagi insya Allah semester 5. Nah, apa sih yang Kak Anissa Rezeki rasakan, hikmah yang didapatkan selama ini setelah memilih masuk pada program studi pendidikan agama Islam yang sekarang Kak Anissa Rezeki rasakan? Terima kasih Kak Afina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Afina. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa yang paling utama, yang paling besar saya rasakan itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa yang mungkin sebelumnya belum pernah saya rasakan. Nah, mungkin pada saat dulu saya selalu ibaratnya mengapa hidup saya seperti ini, mengapa hidup saya seperti ini. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri. Nah, saya merasa putus asa dengan hidup saya. Saya sangat sering merasa hal tersebut. Tetapi ketika Allah tunjukkan, mungkin lewat prodi ini, misalnya mungkin lewat prodi ini kamu bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, itulah yang saya dapatkan. Saya merasa bahwa saya berpikir, pikiran saya kan mungkin dulunya itu lebih banyak menjuru ke hal dunia. Nah, tetapi ketika saya mengambil prodi PAI ini, hal dunia itu hanya menjadi sudah terisi sebagian dengan akhirat. Nah, jadi ibaratnya saya tidak sepenuhnya lagi memikirkan hal dunia, tetapi sudah ada dibarengi dengan hal akhirat. Oke. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, apa sih yang menjadi, bukan apa yang menjadi. Saya ingin Kak Anissa memberikan pesan kepada teman-teman di luar sana untuk memotivasi kita semuanya agar senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Kak Vina. Baiklah, yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, kita harus luruskan niat kita yang mungkin tadinya niat kita ini masih berbelok ke sana ke sini. Mungkin kita menuntut ilmu itu misalnya untuk mencari cowok, misalnya untuk mencari cewek. Nah, kita lupakan dulu masalah itu. Sekarang kita fokus menuntut ilmu, kita fokus untuk mengisi kepala kita. Karena apa? Karena waktu kita ini terbatas. Nah, dan peluang itu memang peluang itu ada pepatah mengatakan bahwa peluang hanya didapatkan satu kali, tetapi tidak juga seperti itu. Nah, peluang bisa kita dapatkan berkali-kali asal kita usaha dan doa dan ikhtiar serta tawakal. Tetapi mungkin waktu yang akan membedakan. Nah, selagi waktu kita masih ada, nah kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kedua yaitu jangan lupa untuk melupakan kedua orang tua, karena restu Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Nah, kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan selalu baik dengan lingkungan kita. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Anissa. Nah, pesan dari saya bagi teman-teman semuanya dan kita semuanya,
Jangan sampai lelah dan jangan sampai berputus asa dalam menuntut ilmu. Jangan sampai keterbatasan yang kita punya itu menjadikan hal yang membuat kita down, membuat kita menyerah, membuat kita terpuruk, dan hingga akhirnya kita meratapi, menyesali kenapa Allah gariskan takdir yang seperti ini kepada kita. Jangan sampai seperti itu. Yakinlah Allah senantiasa bersama hambanya. Apa yang kita dapati, apa yang kita punya selama ini itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu misalnya harta ataupun musibah dan lain sebagainya. Itulah cara Allah untuk menguji hambanya, apakah ia bisa sabar dan dapat menghadapi ujian-ujian tersebut dengan hati yang ikhlas. Nanti di akhirat kita akan Allah berikan dua jalan, dua tempat yang sesuai dengan amalan yang kita buat. Ada surga dan ada neraka. Siapa sih yang tidak mau untuk masuk surga? Nah, oleh sebab itu mari teman-teman kita bersama berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan menuntut ilmu merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan modal ataupun teori bagaimana kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Jangan lelah dan jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bukan hanya di suatu perguruan tinggi, bukan hanya di sekolah, tetapi kapanpun dan dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Dengan siapapun kita bisa mengambil ilmu dari seseorang tersebut. Yang terpenting hati kita dan niat kita. Ketika kita niatnya niat yang baik, maka belajarlah dimanapun kita berada. Jangan sombong dan lain sebagainya. Saya Afina, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat untuk kita semuanya. La tahzan innallah ma'ana. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.